Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Sabilul Huda yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada staf bagian tata usaha Sekolah SMP Sabilul Huda dan kepada Dewan Guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wal miqdaril azim. Amma ba'du. Baik, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat iman, Islam wal ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dapat berkumpul di pagi hari yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti hari ini. Dan beliau juga sudah menunjukkan kita suri tauladan yang sangat baik kepada kita, kepada umatnya. Baik, terima kasih juga saya haturkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara rapat pengarahan tata tertib tahun ajaran 2022-2023. Insya Allah kita akan memulai tahun ajaran ini dengan tatap muka 100% ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir mengucapkan terima kasih karena tanpa adanya bapak dan ibu guru yang sudah mengajarkan via online maupun offline yang tatap muka tatap muka tidak keseluruhan, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali ya. Namun pada tahun ajaran baru pada 2022 dan 2023 kita akan melaksanakan tatap muka 100%, di mana seluruh siswa wajib hadir. Oleh karena itu, pada rapat sebelumnya kami dari tim penyusunan tata tertib sekolah beserta kepala sekolah itu hadir dalam rapat penyusunan dan revisi tata tertib sekolah. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai tata tertib sekolah yang sudah direvisi. Namun, jika ada bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan tanggapannya langsung, boleh sekali untuk diajukan pertanyaan dan pernyataannya, karena tata tertib sekolah kita ini untuk kemajuan siswa kita bersama. Seperti itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, sebelumnya saya sudah memberikan teks ya yang berisikan tata tertib sekolah melalui via WhatsApp grup dan juga melalui hard file ya. Tadi sudah saya bagikan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh sekali untuk melihat apa yang sudah tertera di dalam tulisan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memulai pada pagi hari ini, yakni dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu
tata tertib sekolah kita yang baru, yakni tahun ajaran 2022-2023. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat pada hard file-nya yang sudah saya bagikan, dan jika tidak terbagi boleh dilihat lewat via WhatsApp, sudah saya share. Baik, kita langsung saja. Poin yang pertama, di situ tertera bahwasanya siswa sekolah 5 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kita seperti biasa melaksanakan sekolah itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtunya itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, siswa hadir pukul 6.30 sampai dengan pukul 14.30. Nah, dikecualikan pada hari Jumat. Hari Jumat itu pukul 15.00. Yang dimana pada hari Jumat itu ada Jumatan ya. Jadi bagi kaum laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, selanjutnya, di situ ada poin 3 itu revisi dari kami hanya menjelaskan tentang atribut ya. Jadi yang nomor 3 itu berpakaian bersih, rapi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah dan juga dilengkapi atribut. Nah, di situ ada keterangan atribut adalah kelengkapan sekolah yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah yang terdiri dari badge organisasi kesiswaan, lalu badge merah putih, lalu badge nama peserta didik, lalu ada badge sekolah dan badge kabupaten atau kota. Nah, jadi badge ini diserahkan kepada murid itu sebelum kegiatan belajar mengajar aktif ya. Jadi ketika penerimaan peserta didik baru itu dilaksanakan dan ketika sudah terrekrut ya yang lulus ujian penerimaan peserta didik baru, itu nanti harus bagi tim penerimaan peserta didik baru untuk menyerahkan badge tersebut agar ketika penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar itu tidak ada lagi siswa baru yang tidak menggunakan badge sekolah seperti itu. Karena jika terdapat murid yang tidak menggunakan, berarti ada 2 hal. Yang pertama itu dari pihak sekolahnya belum memberikan kepada siswa tersebut, dan juga siswa tersebut belum menjahitnya seperti itu. Lalu poin selanjutnya nomor 4, yakni memakai sepatu berwarna hitam bertali putih dan kaos kaki warna putih. Itu seperti biasa. Nomor 5, bagi siswi perempuan memakai kerudung yang berwarna putih dan laki-laki menggunakan peci warna hitam. Lalu nomor selanjutnya, petugas piket wajib hadir 15 menit sebelum melaksanakan sholat duha dan membersihkan kelasnya seperti itu. Jadi di sekolah kita ini sudah sudah dibiasakan ya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Oleh karena itu di sini tertera bahwasanya tadi nomor poin 2 itu, poin nomor 2 datang pada pukul 6.30 seperti itu. Lalu nomor selanjutnya, sebelum meninggalkan kelas, siswa yang bertugas atau berkewajiban piket pada hari itu hendaknya membersihkan kelas
dahulu. Untuk apa? Agar kelas di keesokan harinya bersih dan tinggal digunakan oleh siswa dan juga guru yang mengajar, seperti itu. Lalu poin nomor 8 ini juga revisi ya sebenarnya. Nomor 8 itu sebelum pembelajaran dimulai wajib mengikuti kegiatan penumbuhan budi pekerti seperti berdoa, membaca Asmaul Husna, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga literasi. Namun di sini karena banyak ya, kita ambil salah satunya saja, misalkan berdoa ataupun membaca literasi. Nah, kalau misalkan membaca literasi ini atau literasi ini ditujukan kepada siswa atau siswi untuk membaca pelajaran yang akan datang terlebih dahulu, atau membaca buku, membaca apa saja ya, maksudnya yang bersangkutan dengan pelajarannya pada hari itu, agar siswa tersebut bisa mempersiapkan dirinya sebelum guru masuk ke kelasnya masing-masing, seperti itu. Lalu poin selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, siswa yang sakit diwajibkan izin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya nih ya, kalau misalkan ada siswa yang sakit itu surat perizinannya suka tidak ada. Ya, sering sekali ada yang laporan dari beberapa guru itu tidak ada surat perizinan di kelas ketika murid itu sakit. Jadi kita itu menyampaikan di sini jika terdapat murid yang sakit harus izin, seperti itu ya. Nah, lalu nomor selanjutnya, bagi siswa yang berhalangan hadir harus memberitahukan kepada wali kelas terlebih dahulu. Misalkan murid tersebut itu tidak bisa hadir di esok hari, oleh karena itu murid tersebut harus lapor terlebih dahulu kepada wali kelas agar wali kelas menyampaikan kepada guru piket ya. Nomor selanjutnya di halaman selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, di situ ada poin ke 11, yakni larangan bagi peserta didik. Di situ ada berapa poin ya? Ada banyak ya. Nah, yang pertama, dilarang memakai perhiasan atau aksesoris baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di situ baik laki-laki maupun perempuan dilarang ya ibu-ibu, jika terdapat siswa atau siswi kita yang menggunakan aksesoris berupa gelang, lalu perhiasan yang berlebihan, itu langsung ditegur saja karena tidak baik. Misalkan seorang siswi menggunakan emas atau gelang emas yang berlebihan atau perhiasan yang berlebihan, itu perhiasan itu akan memicu orang-orang jahat ya, apalagi sekarang itu banyak sekali tindakan tidak baik ya, seperti itu. Lalu yang kedua, dilarang bermake up dan memakai kotak lensa berwarna. Nah, ini berlaku untuk siswi yang biasanya menggunakan make up berlebihan atau menggunakan lensa kontak. Tapi mungkin di sekolah kita itu minim ya bapak-bapak ibu, karena kan kita kan sekolah SMP. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada juga anak peserta didik itu menggunakan make up yang berlebihan, karena kan pada zaman sekarang itu ya anak-anak suka terbawa dengan gayanya orang dewasa. Nah, lanjut.
dilarang merokok, meminum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Nah, ini juga dilarang jika bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan siswa atau siswi yang merokok atau yang meminum minuman keras atau juga yang meminum narkoba, itu harus ditegur ya, dan diberikan sanksi juga seperti itu. Nanti ada guru BK yang memberikan arahan atau nasihat kepada kepada siswa tersebut. Lalu bagi laki-laki dilarang berambut panjang. Nah, di situ harus rapi, rambutnya harus rapi, harus tidak gondrong ya bapak dan ibu-ibu, karena sekarang itu zaman sekali rambut digondrongkan untuk laki-laki. Nah, untuk di sekolah kita itu dilarang ya bapak-bapak dan ibu-ibu, jika terdapat siswa yang rambutnya panjang, langsung diarahkan saja kepada guru BK, karena di sana terdapat alat memotong rambut ya, pangkas rambut seperti itu. Nanti ada petugasnya untuk memangkas rambut anak-anak yang kurang baik seperti itu, yang melanggar tata tertib sekolah. Lalu poin selanjutnya, oh ya, ada yang tertinggal. Dan untuk perempuan itu jika berambut panjang melebihi bahu itu harus diikat. Nah, kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan siswi yang berambut panjang terus terurai, itu langsung ditegur saja, langsung memerintahnya agar diikat ya. Lalu poin selanjutnya, dilarang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti pisau, gunting kuku, lalu banyak ya tadi kayak minuman keras dan lain sebagainya, itu tidak boleh dibawa. Misalkan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, itu kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan alat-alat yang di luar pembelajaran, itu harap disita ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini untuk ketegasan juga, karena biasanya murid SMP itu rentan tawuran. Jadi ada juga membawa alat-alat tawuran di tasnya. Nanti sesekali harus ada pemeriksaan secara mendadak seperti itu ya, untuk mengantisipasi murid membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti itu. Lalu murid juga dilarang membawa motor dan melakukan bullying fisik maupun non fisik. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu, dilarang bermotor karena masih di bawah umur anak SMP ini ya. Jadi takutnya di jalan itu terdapat kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan arahan agar murid atau siswa di SMP IT Sabilul Huda ini tidak membawa motor, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Lalu tidak boleh membuli sesama temannya. Jadi kalau misalkan ada seorang siswa atau siswi yang membuli temannya, itu diharap langsung dilaporkan saja dan dibawa anak itu yang membuli tersebut kepada guru BK agar ditindaklanjuti dan dinasehati. Jadi biasanya anak-anak yang membuli itu dia merasa paling wah di kelasnya ataupun di angkatannya. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu, dan itu adalah tingkah laku yang buruk. Nanti bisa menjadi siswa itu bertingkah semaunya dia gitu ya. Lalu poin selanjutnya, dilarang mengotori lingkungan sekolah, mencoret-coret tembok, meja, kursi, dan dilarang membuang sampah
Nah, itu juga ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan siswa yang sedang mencoret-coret ataupun merusak fasilitas sekolah, harap ditegur. Dan poin selanjutnya, dilarang berbicara tidak sopan atau kasar. Nah, kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu menemukan siswa seperti itu, baiknya ditegur dan diberikan sanksi itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berkata kasar juga harus diingatkan, karena kan sekarang itu dilihat dari lingkungan, mungkin lingkungan bukan lingkungan sekolah yang mengajarkan seperti itu, namun lingkungan rumah ya. Jadi hingga terbawa-bawa ke sekolah. Poin selanjutnya, nah, bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah terdapat beberapa ketentuan sanksi. Yang pertama yakni berupa teguran, yang kedua berupa penugasan. Nah, teguran tadi secara langsung, kalau misalkan penugasan itu misalkan membersihkan kloset, membersihkan halaman sekolah dan lain sebagainya, itu penugasan ya. Lalu selanjutnya ada pemanggilan orang tua, pemanggilan orang tua. Nah, di situ berarti kan sudah berat ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Misalkan anak itu bandel tapi ditegur sudah, diberi penugasan sudah. Nah, kita memberikan pemanggilan orang tua untuk dihadirkan ke sekolah ini. Lalu ada skorsing dan isolasi. Lalu yang poin terakhir itu ada dikeluarkan dari sekolah atau drop out. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh, silakan Pak. Baik, saya ingin menambahkan di poin larangan bahwasanya apakah siswa boleh untuk membawa gawai. Saran dari saya, siswa tidak diperkenankan membawa gawai. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan dan juga ini bisa menjadi tambahan ya di poin larangan peserta didik. Oke, tadi menurut Bapak, pertanyaan Bapak, apakah siswa boleh membawa gawai atau handphone, telepon genggam? Ya, jadi ya kita revisi saja ya. Jadi siswa dilarang membawa gawai atau handphone. Misalkan terdapat siswa membawa gawai atau handphone, itu langsung ditegur dan diperingatkan tidak dibolehkan membawa handphone karena akan mengganggu aktivitas aktivitas kegiatan belajar mengajar ya. Itu akan menghambat kita juga untuk para guru-guru yang mengajar di kelasnya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika terdapat murid seperti itu kan kita juga kalau misalkan kita membolehkan membawa gawai, nanti akan terus-menerus membawa dan bisa jadi di kelas juga mereka memainkannya ketika ada guru. Jadi ini masuk ke poin larangan saja. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan mungkin menjadi masukan juga bagi kami. Baik, selain itu ada lagi pertanyaan sebelum dilanjutkan kepada tata tertib selanjutnya. Tidak ada? Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke. Di sana bapak-bapak dan ibu-ibu boleh sekali melihat kewajiban peserta didik. Nah, jadi di sini juga selain ada larangan, ada peraturan, di sini juga terdapat kewajiban peserta didik. Yang pertama, yaitu peserta didik wajib menghormati kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Jadi bukan hanya kepala sekolah, guru, staf TU, namun juga kepada karyawan sekolah ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kayak
mengajarkan kepada anak-anak itu budi pekerti atau akhlak yang baik kepada anak-anak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga seharusnya mencontohkan kepada anak-anak dalam tingkah laku, perkataan, seperti itu, agar anak-anak bisa mencontoh bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ketika ada peraturan seperti ini atau kewajiban peserta didik yang untuk menghormati kepada guru itu bisa diikuti oleh peserta didik, seperti itu. Poin selanjutnya, peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, keamanan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi peserta didik itu wajib ya mengikuti semua peraturan, kegiatan yang ada di sekolah kita. Lalu poin selanjutnya, poin ketiga, ada peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Nah, warga sekolah itu tadi misalkan bersama gurunya, sama teman-temannya, itu harus menumbuhkan rasa kekeluargaan. Jadi agar bisa saling tolong-menolong sesama, seperti itu. Lanjut di poin selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, poin terakhir ini hak peserta didik. Nah, tadi kan sudah membahas tentang aturan-aturan, kewajiban, larangan. Nah, sekarang ada hak. Jadi peserta didik ini mempunyai hak ya. Nah, hak peserta didik, poin yang pertama yaitu presensi kehadiran peserta didik diatur sesuai kebijakan sekolah di SMP IT Sabilul Huda. Lalu poin yang kedua, peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapatkan izin. Yang ketiga, peserta didik mendapat perilaku yang sama. Poin selanjutnya, peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan pelajaran sesuai yang telah disediakan oleh sekolah. Jadi itu hak peserta didik. Untuk poin terakhir itu mendapatkan ilmu ya. Gitu. Baik, sudah selesai Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengenai tata tertib bagi siswa. Ada yang ingin ditanyakan dari poin kewajiban peserta didik dan juga hak peserta didik? Ya, boleh Ibu. Saya ingin bertanya pada bagian hak peserta didik nomor 2 itu berupa perizinan seperti apa? Tolong jelaskan kembali. Karena setahu saya jika sudah menjadi murid itu sudah mendapatkan izin. Tadi Ibu menanyakan bagian hak peserta didik nomor 2, bahwasanya peserta didik itu menggunakan sarana prasarana setelah mendapatkan izin. Maksudnya seperti apa? Jika murid kita itu ingin melaksanakan ekstrakurikuler yang dimana ekstrakurikuler itu membutuhkan fasilitas atau barang-barang yang ada di sekolah, maka dilakukanlah perizinan terlebih dahulu. Karena apa? Karena agar menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap murid tersebut ketika terdapat kerusakan ya. Jadi kalau misalkan sudah dapat izin, otomatis murid tersebut harus menjaganya, menjaga fasilitas tersebut, Ibu. Iya, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan rapat pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak-bapak
hadir pada rapat mengenai tata tertib siswa pada tahun ajaran 2022-2023, dan juga semoga Allah selalu memberikan